Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK PGRI Blitar, Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu Kapolri, dan Bapak Ibu pengajar SMK PGRI Blitar, dan anak-anak semuanya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan ini kita semua masih dapat bertemu, bertatap muka walaupun lewat virtual, dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK PGRI Blitar. Pada kesempatan ini, perkenalkanlah, saya bernama Sugeng Santoso. Materi yang akan kami sampaikan adalah jati diri bangsa Indonesia. Anak-anak, apa itu jati diri? Pengertiannya menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti jati diri adalah ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau benda. Bisa pula berarti identitas, jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam maupun spiritual. Jadi anak-anak, kita sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial, itu secara individu kita mempunyai ciri-ciri, mempunyai kekhususan, mempunyai identitas, mempunyai semangat, mempunyai jiwa yang berbeda-beda antara individu satu dengan individu lain. Dari pengertian di atas, bisa dibilang jati diri bukan untuk dicari. Pasalnya jati diri sudah ada dalam diri kita, yang meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Itu adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi dalam diri kita itu ada karakter, ada sifat, ada watak, ada kepribadian. Nah, tinggal nanti bagaimana kita mempunyai semuanya itu untuk dikembangkan atau kita praktekkan di kehidupan bermasyarakat, karena banyak faktor yang akan mempengaruhi. Kita lanjut dulu. Jati diri bangsa, identitas suatu bangsa yang menjadi pemicu semangat kesinambungan hidup bangsa yang bersangkutan. Jadi bangsa kita, bangsa Indonesia itu punya jati diri, punya identitas, bahwa bangsa kita itu berbeda dengan bangsa yang lain. Tadi kalau kita melihat ciri-ciri makhluk individu, jadi makhluk individu yang ada di Indonesia itu berbeda dengan makhluk individu yang ada di luar Indonesia. Makanya kalau nanti kita bandingkan dengan jati diri bangsa, maka bangsa satu berbeda dengan bangsa yang lain, baik dilihat dari ras atau penduduknya, ciri khas manusianya, kebudayaannya, mungkin bahkan iklimnya, bahkan budayanya. Jati diri bangsa itu akan tampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa. Jadi yang namanya suatu bangsa itu mempunyai ciri-ciri tertentu.
Bangsa satu berbeda dengan bangsa yang lain. Terus bagaimana dengan Indonesia? Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur bangsa itu terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, yang merupakan pengejawatan dari konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereignitas atau kedaulatan rakyat, dan sosialitas atau termaktub dalam 5 sila. Untuk religiositas itu bisa kita lihat dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara kita itu adalah negara yang bertuhan, religius. Untuk humanitas, jadi negara Indonesia itu adalah negara yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Jadi mempunyai rasa kemanusiaan. Jadi manusia itu sama. Tidak ada manusia yang paling baik, tidak ada manusia yang jelek. Jadi sama. Negara kita itu menjunjung nasionalitas, yaitu cinta kepada tanah air. Ini bisa diwujudkan dengan Persatuan Indonesia. Sila ketiga. Negara kita juga mempunyai sovereignitas atau kedaulatan rakyat. Bisa kita lihat di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana ini intinya semuanya kedaulatan ada di tangan rakyat dengan cara musyawarah. Dan negara kita juga mempunyai nilai-nilai luhur sosialitas atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di Indonesia itu nilai-nilai luhurnya seperti itu. Mungkin di negara lain tidak ada. Sekarang karakter. Apa karakter? Secara harfiah, karakter artinya kualitas mental atau moral atau kekuatan moral. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Bisa tabiat, bisa watak. Menurut Furqan Hidayatullah, karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak serta yang membedakan dengan individu lain. Menurut Hermawan Kertajaya, bahwa karakter itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter itu adalah akhlak, moral, dan budi pekerti yang merupakan ciri khusus yang membedakan individu satu dengan yang lainnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu adalah makhluk individu. Makhluk individu itu adalah makhluk yang satu dengan yang lain berbeda. Kita bisa lihat di masyarakat, walaupun itu satu saudara kandung, bapak ibunya sama, kalian lihat mesti berbeda, baik secara fisik maupun secara psikis, walaupun sekalipun itu anak kembar. Mungkin kalau anak kembar itu dilihat dari segi fisik, mungkin wajah sama, tapi coba kalian perhatikan psikisnya, jiwanya. Saya yakin jiwanya pasti beda. Nah, inilah makhluk individu.
Nah, kita lihat ini. Ini adalah makhluk yang ada di Indonesia. Walaupun semuanya ini adalah makhluk ciptaan Tuhan, tapi dilihat dari segi ras beda-beda. Ini ada ras Asiatik Mongoloid, ini ada ras Malayan Mongoloid, ini ada ras Melanesoid, ini ada ras Kaukosoid. Nah, ini semua ada di Indonesia. Inilah buktinya makhluk individu satu dan yang lain berbeda. Nah, kita lihat ini makhluk individu yang ada di dunia. Ini ada contoh 10 ras yang berbeda-beda dilihat dari segi wajahnya. Ini menunjukkan makhluk individu. Nah, sekarang bagaimana keterkaitan jati diri dan karakter? Nah, coba kalian lihat gambar ini. Ibaratnya jati diri itu adalah batu. Ini saya ambil contoh batu yang dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjadi barang yang lebih baik. Coba kalian lihat batu ini ya. Ini nanti kalau batu ini diproses sedemikian rupa, diproses itu mungkin dipotong dulu, dibentuk, diasah, digosok, terus dihaluskan. Maka batu ini akan menjadi barang baru. Akan menjadi barang baru, menjadi perhiasan yang namanya cincin. Atau mungkin yang terkenal dengan namanya akik lah. Nah, jadi apa yang ada di diri kita, jati diri itu nanti karakternya baik atau jelek, itu tergantung prosesnya. Cara memotong, mengasah, menggosok, menghaluskan seperti apa. Nah, terus apa proses dalam membentuk karakter yang baik? Itu bisa lewat pendidikan, bisa lewat pengalaman, bisa lewat percobaan, bisa lewat pengorbanan, bisa lewat pengaruh lingkungan. Kita itu punya jati diri. Karakter kita nanti, watak kita nanti baik atau jelek, ya tergantung ini. Banyak faktor ini yang mempengaruhi. Tidak hanya satu faktor, tapi banyak faktor. Contohnya pendidikan. Coba kalian, alhamdulillah sampai saat ini masih bisa mengenyam pendidikan setingkat SMA atau SLTA atau SMK lah. Nah, nanti dalam melakukan atau mengikuti pendidikan ini, kalian akan terbentuk karakter. Karakter yang apa? Ya sesuai dengan pendidikan yang kalian terima. Itu saya yakin sedikit banyak akan mempengaruhi kalian. Nanti kalau sudah kalian ikuti pendidikan ini, coba kalian bandingkan dengan teman-temanmu yang tidak mengenyam pendidikan. Maaf ya. Coba kalian lihat saja di lingkungan kalian lah. Bagaimanakah karakter seseorang di lingkungan kalian yang pendidikannya itu rendah dan pendidikannya itu tinggi. Mungkin rendah itu SD, SMP, dibandingkan dengan anak yang lulusannya pendidikan SMA atau bahkan perguruan tinggi. Bagaimana karakternya? Saya yakin akan berpengaruh itu pendidikan. Selain itu pengalaman. Nah, ini karena kalian
itu tadi sudah saya sebutkan, atau kita ya, itu makhluk individu sekaligus makhluk sosial, maka kita dalam menjalani kehidupan ini juga harus hidup bermasyarakat. Kita di dalam masyarakat itu punya pengalaman. Tinggal pengalamannya itu baik apa jelek, itu nanti akan mempengaruhi karakter. Karena kalau kalian melihat di media massa, ya mungkin anak-anak masih di bawah umur itu saling bertengkar, mungkin dipaksa seseorang untuk melakukan apa. Nah itu nanti akan mempengaruhi jiwa seseorang, akan membentuk karakter. Mungkin karakternya bisa keras, ya. Atau mungkin kalian sudah sejak dini oleh keluarga diajari untuk bekerja. Nah ini nanti akan karakter kalian akan terbentuk. Mungkin kalian akan bekerja keras, pantang menyerah, tahan banting. Nah, karena pengalaman-pengalaman yang sudah kalian lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Terus ada lagi faktor yang melalui percobaan. Mungkin percobaan itu juga bersama dengan pengalaman. Kita dalam hidup pasti ada hambatan, ada rintangan. Cobaan itu bisa cobaan yang baik, ada cobaan yang jelek. Tadi sudah saya sebutkan, kalau kalian tadi mungkin maaf ya, kalau mungkin dalam berkeluarga atau dalam kehidupan keluarga ekonominya masih kurang mampu, kalian oleh keluarga diajak bekerja, nah itu kan salah satu cobaan hidup. Kalian sudah terbiasa untuk kerja keras, nah nanti kalian untuk ke depan saya yakin kalau menemui suatu pekerjaan yang berat, kalian sudah tidak tanggung lagi, tidak canggung lagi, tidak kaget lagi, karena cobaan-cobaan yang kalian lakukan sebelumnya itu sudah terbiasa kerja keras. Atau lebih ilmiahnya menemukan sesuatu melalui percobaan. Apalagi ini virus corona ya, belum selesai ya. Untuk membentuk seseorang itu berkarakter seperti apa, dengan adanya vaksin corona akan mempengaruhi jiwa seseorang. Banyak vaksin yang berbagai macam merek yang harus divaksinkan ke masyarakat. Terus ada sebagian masyarakat yang takut. Nah, itu nanti akan membentuk karakter takut atau apa istilahnya fobia ya. Dengan jarum takut, mau disuntik takut. Nah, itu. Berikutnya, karakter itu juga akan terbentuk melalui pengorbanan. Seperti kalian ikut sekolah, masuk di SMK PGL 3, ini pengorbanan. Pengorbanan apapun. Bisa waktu, bisa tenaga, bisa uang, bisa apapun. Itu berkorban. Nah, dengan berkorban ini, bersusah payah ini, saya yakin akan membentuk karakter kalian. Oh, gini rasanya menuntut ilmu, tidak semudah yang kita bayangkan. Harus kerja keras. Apalagi nanti kalau sudah lulus, kita mencari pekerjaan yang banyak saingan, kita harus bekerja keras. Berikutnya lagi yang bisa mempengaruhi terbentuknya karakter yaitu pengaruh lingkungan. Sekarang bagaimana kalian terpengaruh lingkungan yang kalian tempati, karena ini juga sangat mempengaruhi. Karena di masyarakat itu ada masyarakat yang mungkin berbuat negatif, juga ada yang berbuat positif. Maka seandainya kalian pengen mempunyai karakter yang baik, ya carilah pengaruh-pengaruh yang positif.
inilah ibarat benda yang mungkin dulunya belum berguna, semakin berguna dengan melalui proses. Nah, setelah karakter terbentuk, nanti akan terbentuklah yang namanya budi pekerti atau akhlak. Ya, budi pekerti atau akhlak. Jadi dengan berbagai proses yang kalian alami, yang kalian lakukan, akan terbentuklah yang namanya karakter. Karakter itu nanti akan membentuk yang namanya budi pekerti atau akhlak. Kita harapkan kalian nanti berakhlak yang baik, akhlak mulia. Terus bagaimana sekarang untuk menumbuhkan karakter? Itu bisa melalui pendidikan. Seperti kalian. Ini pendidikan formal, kalian masuk di SMK PGRI 3 Blitar. Ini juga bisa menumbuhkan, membentuk karakter. Terus bagaimana membentuk karakter ini strateginya? Melalui keteladanan. Keteladanan itu contoh ya. Jadi kalian kalau melihat apapun, kalau pengen mencontoh apapun, siapapun, itu carilah sosok-sosok, tokoh-tokoh yang berbudi pekerti baik. Sebagai panutan yang baik. Jangan sebagai panutan yang jelek. Mau meneladani kok meneladani yang jelek. Meneladani yang baik. Biasanya sosial kalian itu senangnya meniru, terutama bintang film ditiru. Nah, nggak apa-apa meniru, tapi tirulah perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin kalau di lingkungan kita, nanti keteladanan kepada siapa? Karena kita itu hidupnya itu di berbagai tempat, di sekolah, di keluarga, di masyarakat. Nah, ya tirulah, teladanilah orang-orang yang ada di lingkunganmu, terutama teladan yang baik. Di rumah ya teladanilah yang namanya orang tua atau saudara-saudara. Ya, saya yakin orang tua kalian tuh pasti mencontohi atau memberi contoh kepada anak-anaknya itu mesti hal-hal yang menuju kebaikan. Ya. Mungkin juga di sekolah, saya yakin Bapak Guru itu memberi contoh mesti hal yang baik. Apalagi di masyarakat kita itu multi, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang macam-macam. Carilah teladan-teladan di masyarakat itu, teladan yang baik. Apa yang berikutnya? Penanaman kedisiplinan. Jadi kalian nanti kalau pengen berkarakter baik, itulah tanamkanlah kedisiplinan. Kalau bisa disiplin di segala hal. Di rumah, di sekolah, di masyarakat. Di rumah disiplin apa? Oh, banyak. Setelah bangun tidur, membersihkan kamar tidur, tempat tidurnya. Ya, mungkin kalau di sekolah, memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan. Mungkin kalau di masyarakat, kalau kalian naik kendaraan bermotor harus patuh dengan undang-undang lalu lintas. Nah, itu contoh-contoh disiplin. Coba kalian belajar berdisiplin dimanapun tempatnya. Yang berikutnya pembiasaan. Dibiasakan. Kita itu berusaha sekuat tenaga membiasakan ya. Nanti kalau sudah terbiasa kalian akan
menjadi budaya ya, namanya kebiasaan. Nggak ada aturan, kalau sudah menjadi kebiasaan itu mesti kita lakukan. Contoh saja di rumah, kalian setelah bangun tidur merapikan tempat tidur, ya, dan sebagainya lah. Atau mungkin membantu orang tua membersihkan rumah, halaman dan sebagainya. Setiap hari, nggak usah diperintah. Nah, nanti suatu saat kalian bangun tidur langsung pergi, tidak membersihkan tempat tidur, tidak menyapu dan sebagainya. Bagaimana perasaan kalian? Pasti nggak enak, pasti ada sesuatu yang kurang. Karena kalian sudah terbiasa. Atau mungkin kalau kalian naik kendaraan bermotor, atau sekarang kita wajib mau menerapkan 5M, salah satunya memakai masker. Kalau kita sudah terbiasa memakai masker, sudah terbiasa memakai helm, kalau kalian nanti pergi suatu saat tidak memakai helm, mesti ada sesuatu yang kurang. Apa yang kurang ini sebelum saya naik motor? Apa yang kurang ini sebelum saya keluar? Nah, pasti ada sesuatu yang kurang karena sudah terbiasa. Berikutnya, menciptakan suasana yang kondusif. Jadi kalian dimanapun tempatnya, kalian harus menjadikan tempat kalian berada itu kondusif. Jadi tenang, aman, tidak terjadi huru hara. Nah, berikutnya lagi, pendidikan karakter itu adalah integrasi dan internalisasi. Jadi ini menyatu dalam apapun. Kalau kalian di keluarga, ya dengan keluarga bersatulah, tidak saling bermusuhan. Di masyarakat juga demikian, kita menyatu dalam lingkungan agar dalam lingkungan itu bisa nanti itu kondusif. Di sekolah juga demikian, bersatu, saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Nanti kalau kita sudah bersatu, saya yakin akan lebih kuat dibanding kita bekerja sendiri atau kita individualis. Nah ini, jadi pendidikan karakter itu dapat dilakukan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi dimanapun kita dapat belajar tentang karakter, tentang nanti ke budi pekerti, ke moral tadi. Ya, tadi sudah dicontohkan di rumah bagaimana kita sebagai anak dengan orang tua harus membantu, sopan santun. Bagaimana kalau di sekolah kita harus taat dengan bapak ibu guru, dengan peraturan sekolah. Apalagi di masyarakat kita harus taat dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat, baik aturan itu tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati di dalam 3 tempat itu, di rumah, sekolah, atau masyarakat. Sekarang upaya penerapan pendidikan karakter. Apa upayanya itu? Religius. Kita sudah mengakui bahwa negara kita adalah negara religius dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus beragama, apapun agamanya silakan pilih sesuai dengan hati dan hati nurani kita masing-masing. Ya, tapi kita tidak boleh tidak beragama karena negara Indonesia adalah negara yang bertuhan. Kita berusaha agar karakter kita baik itu jujur. Jadi jujur melakukan sesuatu dengan kata-kata dengan perbuatan sama, jujur. Toleransi.
kita harus mempunyai rasa apa istilahnya, teko slira ya, toleransi dengan orang lain, saling gotong royong, saling menghormati. Karena tadi sudah saya sampaikan, kita itu makhluk individu satu dengan yang lain berbeda. Yang keempat, disiplin. Dimanapun kita harus disiplin dalam segala bidang. Kalian sebagai pelajar, ya disiplinnya apa? Kalau sudah nanti waktunya masuk, ya masuk. Walaupun nanti pembelajarannya daring, kalian juga harus ikut mengerjakan tugas. Kerja keras. Kita saatnya negara butuh orang-orang yang untuk bekerja keras. Jadi tidak mudah menyerah. Karena dengan kerja keras, saya yakin kalian akan bisa meraih apa yang kalian kerjakan. Tidak bermalas-malasan. Kreatif yo, kalian bisa mengerjakan sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu yang sifatnya apa ya, penemuan-penemuan baru. Itu bisa inovatif juga. Jadi mengerjakan sesuatu tanpa diperintah, kreatif sendiri. Berikutnya mandiri. Jadi kalau bisa kita itu tanpa dibantu orang lain bisa menyelesaikan masalahnya kita sendiri. Kita mandiri dalam segala bidang. Seandainya kita mempunyai masalah, kalau bisa diselesaikan secara pribadi dulu. Baru nanti kalau kita tidak bisa, kita mencari siapa-siapa orang yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan kita. Ya. Sekarang demokratis. Nah, kita sebagai masyarakat yang multi, kita itu demokrasi, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita menyelesaikan sesuatu dengan cara musyawarah. Itu demokratis. Berikutnya rasa ingin tahu. Kita sebagai makhluk individu, agar kita itu bisa mengembangkan diri kita harus tetap belajar. Karena belajar itu intinya dari belum tahu menjadi tahu. Jadi kita harus ingin tahu apapun yang ingin kita pelajari. Kita itu belajar tidak hanya di sekolah. Belajar bisa dimanapun. Bahkan belajar itu dari usia muda sampai tua, bahkan sampai usia atau sampai meninggal. Itu belajar. Tadi belajar itu rasa ingin tahu itu tidak sebatas usia remaja saja, tidak. Berikutnya semangat kebangsaan. Nah, jadi kita harus merasa bangga dengan bangsa Indonesia. Kita harus punya rasa nasionalisme, cinta kepada tanah air. Siapa lagi kalau tidak kita yang bangga kepada bangsanya? Siapa lagi kalau tidak kita yang mencintai tanah air kita? Caranya ya macam-macam, disesuaikan dengan profesi kita masing-masing. Termasuk pada cinta tanah air ini. Kalau kalian sebagai pelajar, cinta tanah airnya apa? Semangat kebangsaannya apa? Ya belajar. Belajar semaksimal mungkin agar apa yang kalian nanti inginkan tercapai untuk membangun bangsa. Profesi apapun. Jadi di Indonesia itu untuk membangun bangsa tidak hanya terhadap satu profesi saja. Tidak hanya guru, tidak hanya dokter, tidak hanya pegawai negeri, tidak hanya petani, semua elemen masyarakat bisa membangun bangsa. Petani, pedagang,
Bisa. Berikutnya menghargai prestasi. Nah, jadi kita sebagai manusia harus menghargai prestasi. Mungkin apalagi prestasi seseorang kita hargai. Kalau ada seseorang yang menemukan sesuatu, kita harus hargai, tidak kita tidak kita cibir. Berikutnya adalah bersahabat atau komunikatif. Nah, ini karena kita itu di Indonesia itu multikultural, multiras, pokoknya majemuk lah. Maka kita harus saling bersahabat, saling komunikatif. Karena dengan komunikasi, dengan bersahabat, insya Allah persatuan ini akan tetap berwujud sesuai dengan sila ketiga tadi. Kalau ada masalah dikomunikasikan, ya, karena sesuatu masalah tidak mesti selesai kalau dilakukan dengan kekerasan. Bahkan kalau ada masalah itu diselesaikan dengan kekerasan, mungkin malah tambah masalah, tidak menyelesaikan masalah. Kita harus berkomunikasi. Setelah itu cinta damai. Kita harus cinta kepada kedamaian. Karena dimanapun kalian berada, kalau di suatu tempat itu tidak damai, kita akan kacau. Kita tidak bisa menikmati hidup, kita tidak akan bisa berbuat sesuatu kalau tidak damai. Makanya kita dalam situasi apapun, dimanapun kita harus cinta damai. Apalagi ini gemar membaca. Jadi jangan disalahartikan kalau sekarang musimnya daring, musimnya online, kalian membacanya itu membaca yang negatif. Ya, kalau bisa karena kita itu melakukan pendidikan karakter, gemarlah membaca hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membuat ilmu kita nanti berguna bagi orang lain. Tidak hanya main game saja. Berikutnya peduli lingkungan. Nah, kita tadi sudah disebutkan kita itu hidup bermasyarakat, maka kita harus peduli dengan lingkungan. Baik peduli dengan lingkungan sesama manusia maupun lingkungan alam. Karena semuanya itu kita butuhkan, baik manusia maupun alam. Karena apa? Nanti kalau alam rusak, lingkungan kita mungkin tercemar, kita itu akan menanggung akibatnya. Mungkin kalau hutan gundul, banjir. Kalau ada penumpukan sampah, banjir, bau tidak sedap, dan sebagainya. Kita harus peduli dengan lingkungan. Apalagi dengan peduli sosial. Kita itu makhluk sosial. Maka kita harus peduli dengan keadaan sosial masyarakat sekitar. Kita harus peduli. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, walaupun negara kita itu negara bebas, maka kita kebebasan itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya itu karena Indonesia adalah negara hukum, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian anak-anak pertemuan singkat ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.